gambar peta Pulau Sumatera, di mana Pulau Sumatera ini terdiri dari 10 provinsi. Ada Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Aceh. Kemudian ada Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Nah, ini data kependudukan tahun 2016 ya. Lalu Bandar Lampung sendiri, kita memiliki luas wilayah itu ada 169 yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Nah, ini data tahun 2017. Nah, yang sekarang ini kecamatannya itu sudah ada yang berkurang ya, karena bergabung gitu ya menjadi satu. Kemudian ada yang kelurahan juga. Ditambah lagi saat ini Kota Bandar Lampung menjadi menjadi pusat jasa perdagangan dan perekonomian di Provinsi Lampung. Kemudian kalau untuk Provinsi Lampung sendiri itu ada 3 kota besar ya. Ada kota metro, kemudian ada kota Bandar Lampung, dan juga ada kabupaten, itu Kabupaten Tulang Bawang yang cukup besar juga. Tapi di sini kota Bandar Lampung yang menjadi pusatnya. Nah, masalah geoteknik dan lingkungan yang terjadi di perkotaan itu umumnya adalah 3 hal ini ya. Ada jalan rusak, banjir, dan juga longsor yang umum terjadi di daerah perkotaan. Tidak hanya di Bandar Lampung, tidak hanya di Provinsi Lampung, tetapi di semua kota, provinsi itu pasti menghadapi permasalahan ini. Lalu di Banda Aceh ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, jadi kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara ya. Kemudian ini total luasnya ada 61,36 km persegi. Kepadatannya ada 3.800 per kilometer persegi. Lalu untuk masalah geoteknik dan lingkungan yang terjadi untuk Aceh sendiri itu adalah yang paling besar tsunami ya, yang pernah terjadi. Kemudian Medan, ini adalah kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, yang di luar Pulau Jawa ya. Ini adalah kota terbesar. Nah, jadi kota Medan ini juga merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat, karena dia punya pelabuhan Belawan dan juga bandar udara internasional Kuala Namu. Jadi total luasnya itu 265 km persegi. Ini total kepadatan penduduknya 8.600 per kilometer persegi ya. Lalu masalah di Medan cukup banyak selain yang tadi, banjir, kemudian ada pemukiman yang sangat padat, lalu drainasenya kurang bagus, longsor, pencemaran sungai, kemudian banyak sampah, dan juga pencemaran udara akibat erupsi gunung pada saat itu terjadi gitu ya. Mungkin kalau saat ini belum ada erupsi besar lagi yang terjadi di daerah Sumatera Utara ya. Tapi itu menjadi salah satu masalah di daerah Kota Medan. Lalu ada Kota Padang. Ini juga merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, dan ini merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk total luasnya adalah 694 km persegi untuk Kota Padang. Jadi lebih luas ya daripada si Kota Medan itu sendiri. Masalahnya ini ada gempa bumi, tanah longsor, kemudian banjir bandang, lalu ada pencemaran sungai karena adanya tambang emas ilegal, dan juga pencemaran udara di daerah dekat Semen Padang. Karena ini sudah cukup viral ya beberapa waktu yang lalu terkait pencemaran sungai, bahkan ketika terjadi banjir bandang itu juga menjadi masalah di Kota Padang. Lalu ada Kota Pekanbaru.
ini juga merupakan kota yang besar di Pulau Sumatera, itu luasnya 632,26 km persegi. Kemudian masalahnya adalah lahan gambut dan pencairan air bersih. Jadi di daerah Pekanbaru ini cukup sulit untuk mencari air bersih, di mana kebanyakan lahannya adalah lahan gambut. Kemudian ada Jambi. Jambi ini sekitar 50.000 km persegi. Kemudian masalah geotekniknya itu adalah banyak pengalihan fungsi lahan yang dari hutan itu menjadi perkebunan kelapa sawit. Lalu sering terjadi kebakaran hutan, kemudian ada drainase yang buruk, banjir, jalan rusak, dan pencemaran sungai. Itu adalah masalah geoteknik dan lingkungan yang terjadi di Jambi. Lalu ini Palembang, wilayahnya sekitar 400 km persegi. Lalu masalah geotekniknya itu adalah longsor, banjir, pencemaran sungai dari sampah gitu ya. Kemudian yang dekat juga dengan Palembang itu ada Sumatera Selatan, daerah Sumatera Selatan itu ada Prabu Muli dan sekitarnya. Nah di daerah ini juga kebanyakan lahannya adalah lahan gambut ya. Kemudian Bengkulu ini 19.000 km persegi luasnya. Untuk masalah geoteknik yang terjadi itu adalah longsor, kemudian ada pencemaran sungai dari batu bara, dan penggundulan hutan. Kemudian untuk secara umum ya, adanya jalan rusak gitu yang terjadi. Lalu ada Pangkal Pinang, di sini 100 km persegi luas daerahnya. Untuk masalah daerah ini adalah banjir. Kemudian ada Tanjung Pinang. Ya, ini luasnya 150 km persegi. Di mana Tanjung Pinang ini dahulunya adalah pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga ya. Nah, kemudian sekarang Tanjung Pinang ini menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, ini untuk geoteknik yang terjadi, masalahnya adalah banjir dan penurunan muka tanah. Nah, jadi setelah kita lihat gitu ya dari berbagai kota, masalah umum, masalah utama yang terjadi untuk geoteknik dan lingkungan di perkotaan itu adalah banjir. Dimana seperti kita ketahui untuk banjir mungkin kita bisa survei air tanah dengan geolistrik, kemudian kita bisa survei juga penurunan tanah dengan gravity gitu ya, atau land subsidence ya, kita mengukur penurunan muka tanah. Kemudian longsor bisa menggunakan geolistrik ataupun GPR. Kemudian pencemaran sungai, ini bisa dengan metode kemagnetan atau magnetik. Lalu ada gempa bumi, bisa dengan seismologi, mikrotremor, mikroseismik dan sebagainya. Kemudian bangunan roboh akibat gempa, ini kita bisa survei tanah keras. Untuk fondasi biasanya menggunakan MASW atau juga bisa menggunakan data mikrotremor. Lalu kebakaran, di sini kita survei lokasi air tanah dan juga gunung meletus. Nah, di sini kita bisa survei untuk lokasi dapur magmanya ya, terkait gunung meletus. Kemudian biasanya kalau gunung meletus itu juga akan berkaitan dengan tektonik atau getaran tanah yang akan ditimbulkan ketika terjadi erupsi gitu. Nah, jadi ini beberapa hal yang bisa kita kerjakan sebagai geoteknik ya, menggunakan pendekatan geofisika. Gitu. Jadi kita cari dulu permasalahannya apa, baru abis itu kita tentukan metode apa yang tepat untuk digunakan mencari objek tersebut, gitu ya. Jadi bukan kebalik, bukan kita cari dulu metodenya baru apa yang mau dicarinya, tapi kita cari dulu si penyebabnya yang mau kita teliti, baru kita menentukan metodenya. Gitu, termasuk ketika nanti kalian mau TA, mengerjakan tugas akhir, kalian harus tahu dulu apa yang mau kalian kerjakan gitu ya. Jadi yang menjadi objek
dari penelitian kalian apa, baru kalian menentukan nanti metodenya yang paling tepat itu menggunakan apa. Begitu. Nah, ini untuk masalah geoteknik dan lingkungan yang terjadi di Sumatera. Begitu. Kira-kira sampai di sini apakah ada pertanyaan? Minggu lalu saya kasih tugas ya ke kalian ya. Itu tugasnya yang dikumpulkan ke Drive kalau tidak salah. Betul? Iya, Bu. Ya. Nanti tugasnya nanti akan saya periksa ya. Jadi kemarin belum sempat saya periksa tugasnya. Jadi kemarin berarti kalian sudah mencari masalah tentang air ya, ketersediaan air dan metode geofisika untuk lingkungan begitu ya. Nah, untuk minggu depan itu sudah masuk minggu tenang. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Nanti setelah UTS kita akan membahas beberapa materi, kemudian sisanya nanti kalian akan kerja tim lagi, kerja dalam kelompok lagi untuk menyelesaikan studi kasus begitu ya. Nanti kita akan bertemu lagi setelah UTS. Dan untuk UTS itu pilihan ganda. Soalnya pilihan ganda ada 40 soal. Kemudian tidak perlu buka buku saya rasa karena tidak terlalu sulit materinya. Dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Ini sampai dengan hari ini. Nah, untuk materinya nanti akan saya kirim melalui GCR. Jadi kalau misalkan Siti tolong ingatkan saya kalau ada materi yang belum saya kirim ya. Kemudian tolong di-up lagi untuk drive pengumpulan yang kemarin si papernya. Baik, Bu. Oke, untuk masalah geoteknik dan lingkungan di perkotaan saya rasa tidak terlalu sulit. Apakah ada pertanyaan terkait ini? Kalau sudah tidak ada, mungkin pertemuan hari ini cukup ya karena kita hanya membahas singkat saja terkait metode geofisika dan juga permasalahan yang dijumpai dalam perkotaan. Saya tutup perkuliahannya. Selamat mempersiapkan untuk UTS. Nanti UTS-nya bulan April dimulai tanggal 6. Silakan nanti ditunggu saja jadwalnya ya. Saya tutup perkuliahannya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Siang Ibu, terima kasih Bu.